Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erni Zulfa Arini selaku dosen pembimbing pengantar bisnis dan teman-temanku yang berbahagia. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan tentang rencana bisnis yang akan saya lakukan untuk prospek ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di era globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah sebuah tren dalam ekonomi dunia. Perekonomian dunia semakin terbuka dan menjadi satu kesatuan dalam ekonomi global. Jadi, globalisasi ekonomi ini sendiri itu adalah suatu kondisi di mana tidak adanya hambatan dalam menjalin hubungan nasional maupun hubungan internasional ataupun tidak adanya batasan teritori suatu negara tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang pebisnis ataupun seorang yang akan memasuki dunia bisnis ataupun para pedagang itu harus memanfaatkan peluang yang amat besar ini untuk menjaring pelanggan. Karena hal ini sangat menguntungkan bagi para pebisnis dan juga para pedagang. Karena apa? Karena ketika seorang pedagang ataupun seorang pebisnis akan memasarkan produk yang dia miliki, globalisasi itu sudah mempermudah jalannya, baik itu dalam berkomunikasi, baik itu dalam mendistribusikan atau dalam transportasi dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang tersebut akan memasuki dunia bisnis, tentunya sudah pasti harus memiliki sebuah modal ataupun sebuah dana. Nah, kegiatan ini disebut sebagai financing, di mana orang atau pebisnis tersebut harus benar-benar memikirkan dia itu mendapatkan dana dari mana dan bersumber dari apa dana tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan sumber dana atau mendapatkan sebuah dana, maka yang harus dilakukan adalah memikirkan apa yang harus saya produksi, bisnis apa yang akan saya jalankan, harus benar-benar dipikir. Maka dari itu biasanya banyak orang itu menggunakan sebuah analisa yang biasanya orang-orang lakukan itu adalah analisa tren atau kecenderungan orang. Jadi masyarakat itu, apa yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut. Seorang pebisnis itu harus benar-benar memikirkan apa yang yang diminati oleh semua orang. Nah, keputusan dalam pengambilan analisa ini adalah tergantung kepada kepandaian seseorang dalam menginterpretasikan atau memperkirakan faktor yang mungkin berubah suatu saat nanti. Nah, setelah kita mengetahui apa yang akan kita buat atau apa yang akan kita produksi, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan bisnis tersebut seefisien mungkin untuk prospek kedepannya dengan baik dan lancar. Menurut saya, sekarang itu yang paling tren atau yang paling booming itu adalah bagaimana cara kita untuk berpenampilan. Karena penampilan ini adalah suatu tuntutan masyarakat, di mana tren atau outfit itu setiap hari, setiap waktu itu akan berubah-ubah atau berganti-ganti modelnya. Nah, karena semakin maraknya fashion atau penampilan ini, pastinya juga akan mempengaruhi dalam persaingan bisnis atau persaingan bisnis itu semakin ketat. Oleh karena itu seorang pebisnis harus benar-benar mencari ide yang baru untuk mengembangkan dan menarik minat masyarakat. Nah, saya menemukan sebuah ide, yaitu membuat sebuah web agar pelanggan itu mudah dalam mengakses toko. Dan dengan adanya web ini, saya berharap untuk mempermudah para pelanggan dalam mengakses toko saya dimanapun dan kapanpun hanya melalui laptop ataupun smartphone yang mereka miliki.
Dalam web ini juga sudah saya sediakan fitur-fitur untuk memilih sendiri baju yang mereka inginkan. Dan karena kan baju atau style orang itu kan berbeda-beda, maka kami juga menyediakan fitur untuk mendesain style mereka sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baju adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau menjadi sebuah kebutuhan style, khususnya untuk para pemuda. Nah, jika tren baju itu semakin meningkat, otomatis daya beli masyarakat itu juga akan semakin meningkat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak website yang menjual baju dan para customernya itu tinggal memilih untuk memproses pembayaran lalu memproses pemesanan baju tersebut. Nah, saya memiliki ide lain, yaitu dalam aplikasi atau web yang saya buat itu terdapat fitur untuk memilih style yang mereka inginkan, dan selain itu juga bisa mendesain baju yang mereka inginkan, mulai dari memilih pola, lalu memilih warna, dan juga untuk memilih teks yang mereka inginkan dan gambar yang mereka inginkan juga. Sudah ada fitur tersebut dalam aplikasi yang ingin saya buat. Nah, kemungkinan besar bisnis ini akan berjalan dengan baik karena bisnis ini tuh jarang ditemui, dan selain itu saya berharap juga bisa menarik minat pelanggan untuk datang atau mengakses toko saya, karena selain bisa memilih style yang mereka inginkan, mereka juga bisa mendesain atau berkreasi sesuai dengan ide yang mereka inginkan. Dan jika pemesanan sudah dipesan atau sudah di check out, maka saya akan segera memprosesnya. Untuk itu saya juga bekerja sama dengan perusahaan seperti Freedom Rangers, Rice, dan juga Diamond. Nah, yang pertama ada administrator atau yang biasa kita sebut sebagai admin. Nah, admin ini yang berhubungan langsung dengan si customer. Jadi ketika si customer sudah submit pemesanan, maka akan diteruskan langsung atau akan direspon langsung oleh admin. Nah, admin ini akan memberikan waktu estimasi produksi kepada customer dan juga memberikan ketentuan-ketentuan. Nanti jika sudah mencapai kesepakatan, maka admin akan mengkonfirmasi pemesanan dan akan diteruskan kepada bagian produksi. Nah, yang kedua adalah bagian produksi. Bagian ini yang akan memproses pemproduksian. Jadi yang akan mengerjakan pesanan. Nah, kan banyak style yang akan kami berikan pada katalog. Nah, sebagian style tersebut untuk contohnya kaos, kami akan bekerja sama dengan distro seperti Freedom Rangers, Rives, dan juga Diamond, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, untuk yang ketiga ada proses packaging atau proses pengemasan. Nah, setelah selesai dikerjakan oleh bagian produksi, maka akan dikemas. Tapi sebelum dikemas itu harus dicuci terlebih dahulu agar wangi dan bisa langsung dipakai oleh customer. Nah, setelah dicuci, baju tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dan juga akan setelah dikemas dalam plastik akan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah diberi stempel atau label dari toko saya. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk setiap bulan akan diberikan gift ya. Dalam kardus tersebut akan kami berikan gift juga, seperti bonus kaos ataupun bonus gantungan kunci dan sebagainya. Untuk yang keempat ada unit promosi. Dalam unit ini untuk mempromosikan segala kegiatan ataupun stok-stok dari toko saya, baik itu melalui media sosial maupun domain web. Lalu yang kelima ada supplier. Nah, ini untuk
para distro atau perusahaan yang bekerja sama dengan kami seperti Frame Ranger, Stripes, dan juga Diamond. Mereka bisa langsung memproses pemesanan atau langsung mengerjakan produksi seperti kaos tadi. Jadi mereka itu bisa langsung mengakses toko kami. Jika ada orang yang memesan, langsung mereka mengetahuinya. Dan mereka juga bisa langsung bekerja sama atau berkomunikasi dengan si admin tadi. Sponsor. Jadi jika ada event-event ataupun acara-acara khusus, peringatan-peringatan khusus, maka kami akan memberikan kupon atau voucher untuk pemotongan harga. Yang kedua, melalui mulut ke mulut. Ya, mungkin setiap pelanggan, oh di sini ada potongan khusus, oh di sini selain bisa memilih baju juga bisa mendesain baju sendiri loh, ayo berkunjung ke web ini gitu. Untuk yang ketiga, ada melalui jejaring sosial atau melalui internet. Jadi kami akan membuat fanpage khusus untuk produk-produk dari toko saya. Nah, untuk menciptakan euforia pastinya, dan untuk memudahkan dalam mengunjungi toko saya adalah targeting. Jadi karena ini masih tergolong bisnis baru, saya ingin merumuskan 1 bulan itu bisa mencapai 50 item seperti gamis ataupun long dress, hem, kaos, dan juga jaket. Dari bisnis ini yang pertama adalah dari produknya sendiri. Produk ini mencakup keanekaragaman yang akan ditawarkan dengan beberapa jenis yang akan disediakan dalam template-template tertentu untuk memudahkan para pelanggan itu berinovasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang kedua, ada pelayanan pelanggan yang ini mencakup keramahan dan juga kecepatan. Jadi saya akan menyediakan admin yang selalu online untuk membantu dan memantau para pengunjung yang akan memesan atau yang akan melakukan desain custom. Yang ketiga, terdapat sumber daya manusia, jadi saya akan merekrutmen dan juga menempatkan sesuai dengan keahlian mereka. Orangnya sendiri yang pertama dalam persaingan ya di daerah sini belum banyak terdapat web yang menyediakan untuk memilih dan juga mendesain baju. Yang kedua, dari kemajuan teknologinya sendiri itu sangat berpeluang untuk meraih keuntungan ya, karena trafik pengguna internet itu akan langsung diarahkan ke dalam website kami atau aplikasi kami. Dan yang ketiga, dari pengembangan usaha, jadi kami akan berpeluang tinggi untuk meningkatkan branding untuk toko saya. Untuk kelemahannya, yang pertama adalah dari fungsi pemasaran. Karena bisnis ini masih tergolong bisnis baru, jadi saya perlu meningkatkan promosi untuk menaikkan hit traffic. Yang kedua, dari produknya, karena bisnis ini bersifat digital, jadi para customer masih belum bisa melihat pesanan mereka secara nyata. Dan untuk hambatan, jadi untuk hambatan ini, yang pertama dari persaingan. Nah, karena banyak sekali website yang telah menjual baju-baju seperti ini ya, dan juga harganya juga cukup bersaing. Selain itu, para customernya mereka itu bisa langsung melihat produknya secara nyata atau bisa melihat pesanannya mereka itu secara nyata. Untuk yang kedua, dari hambatannya itu ada traffic. Karena jika trafficnya itu kecil, maka akan berpengaruh kepada tingkat penjualannya, akan juga rendah kalau trafficnya rendah. Caranya sendiri itu yang pertama ada produk. Karena produk ini beraneka ragam jenisnya,
mereka juga bisa mendesain sendiri dan praktis karena rendahnya waktu pemesanan juga. Dan yang kedua ada pricing. Jadi saya pastikan untuk produk-produk kami ini harganya itu di bawah 100.000. Dan juga yang ketiga ada place, yaitu tempat dimana kami itu karena ini melalui web ya, jadi secara online. Nah, kami juga akan memastikan untuk suatu saat nanti akan membuka stand-stand bazar. Jadi untuk ketika ada event atau apapun, jadi akan kami buka stand bazar. Nah, untuk yang terakhir ada promotion. Jadi ketika pemasaran dari sosial web atau media dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, kami juga akan berpromosi melalui mulut ke mulut tadi, melalui hashtag ataupun melalui jejaring domain web dan lain sebagainya. Yang terakhir ada plan B jika mengalami rendah dalam traffic pengunjung web kami, maka untuk rencana selanjutnya yaitu saya akan menyediakan produk-produk yang ready stock jika customer itu tidak ingin atau tidak berminat untuk mendesain baju. Jadi kami sudah memiliki stok-stok yang ready. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.